Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni taqtu bidarabillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bina istadarat kama istadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdzur wa min jami'i syurur tatarrasna billah tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah san'atuhu la tanqati' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaq bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna hadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nazrahum fi intikas wa qulubahum fi wiswas wa aydiyahum fi iflas wa awbikhum minar rijli ila ras la sahla yujda wa la jabala yuqta bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أستعينك وأسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين. اللهم وفقني لطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدي وحسن الطلاق من مشايخي. اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عباداتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita lanjutkan bacaan surah Al-Fajr dari ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu berada di dalam jalan takwa. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sudah sampai kepada ayat 9. Sebenarnya kemarin kita baru ayat 8. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Watsamudal ladzina jabu, dan kaum Samud yang memotong, yang memahat as-sakhra, batu-batu besar. Lafaz al-sakhra yang adalah bentuk jama dari lafaz sakhrah. Kemudian batu-batu besar yang mereka lubangi itu dijadikan sebagai rumah tempat tinggal mereka. Bilwad, di lembah, yakni di Wadil Qura namanya. Sampai sekarang peninggalannya ada antara Yaman, Hadramaut, di daerah sana. Bahkan sekarang menjadi tempat
kalau kita melakukan wisata rohani, kita lihat ke sana betapa hebatnya gedung-gedung yang sedemikian keras batu cadasnya dipahat dengan arsitektur yang indah, sehingga nampak ke dalamnya ada cahaya-cahaya, biasan-biasan cahaya yang masuk ke dalamnya itu dari dalamnya pun tampak indah dan tinggi, besar. Bahkan inilah karunia yang diberikan Allah kepada kaum Tsamud, yaitu berupa kepintaran mereka, berupa kemampuan mereka secara arsitektur membangun itu semua. Dari zaman era kemarin kaum Ad yang ingkar dengan Nabi Hud, mereka itu adalah kaum-kaum yang sebenarnya sudah mempunyai kemampuan-kemampuan di dalam membangun satu peradaban, dan peradaban itu dicontoh oleh manusia sesudahnya sehingga sampai saat ini. Kita lihat kalau kita pergi ke Romawi, bangunan-bangunan tinggi di Roma, khas Roma dengan tiang-tiangnya. Kalau kita ke gedung Kolosium, peninggalan-peninggalannya itu adalah mencontoh daripada orang-orang terdahulu, sehingga tampak bisa diambil model ini, model itu. Sedemikian hebatnya kaum Tsamud ini dibuat. Namun di sini disebutkan setelah sekian lamanya orang-orang kaum Ad dibinasakan, kemudian orang kembali beriman, lama-lama menjadi sombong dengan karunia itu, lama-lama menjadi lupa daratan dan tidak menyembah Allah lagi. Maka dikirimlah Nabi Soleh kepada mereka untuk mengingatkan mereka tentang penyembahan tauhidnya dulu. Kamu harus menyembah kepada Allah. Tapi pada kenyataannya mereka menentang Nabi Soleh. Saking kerasnya mereka meminta, Soleh, kamu itu adalah pribadi yang baik, kamu adalah orang yang jujur, orang yang baik, tapi kamu tuh sama saja dengan kami, butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh istirahat, nggak ada bedanya dengan kami. Apa pula yang kamu disebut sebagai nabi? Lantas aku hanya disuruh oleh Allah untuk menyampaikan risalah ini. Buktikan mujizat kalau memang kamu adalah seorang nabi. Saking kerasnya orang-orang zaman dulu itu, beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu tuh butuh mukjizat. Umat Islam sekarang alhamdulillah imannya mudah diketuk hanya dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis yang ditinggalkan. Orang zaman dulu, Nabi Musa tongkat dipukul ke laut, terbelah laut. Dipukul ke bebatuan, keluar 12 pancuran mata air untuk mereka minum. Butuh lagi mujizat supaya lebih yakin lagi, mereka minta mana wasalwa, makanan dari langit. Minta lagi bukti yang lain, yaitu tongkat menjadi ular. Nah, kaum Tsamud ini minta bukti mana? Maka dikeluarkanlah mukjizatnya, yaitu tiba-tiba bukit cadas yang keras bebatuannya itu, yang mereka pahatnya dengan sekuat tenaga, tiba-tiba bergerak, kemudian keluarlah darinya unta. Takjub, sebagian orang takjub dengan itu. Sihirkah ini? Dipegang-pegang ontaknya. Ente, rupina ontak beneran ya. Gitu. Ditingali, wah ini bukan sihir,
Ini beneran ya? Lantas kata Nabi Soleh, jangan ganggu unta itu. Berikan waktu untuknya minum, berbagilah dengan dia, dan kalian bisa mengambil susunya. Saking hebatnya itu, susunya unta itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Lantas mulailah orang-orang itu dari golongan orang yang lembut hatinya, yaitu pada golongan orang-orang yang tidak ujub, tidak sombong, yaitu orang-orang dari golongan yang miskin, orang yang tidak punya. Mereka kemudian berkata, kami beriman karena ini adalah bukti kekuasaan Allah. Makin hari makin bertambah banyak dari golongan rakyat jelata. Maka pemuka-pemuka dari golongan Tsamud berkata, berbahaya ini, akidah ini bahaya sekali kalau memang misalnya seperti ini. Sesembahan-sesembahan kita, patung-patung yang ada harus segera kita selamatkan. Maka pembesar-pembesar itu melakukan perundingan di antara mereka, perundingan mufakat jahat untuk menghancurkan risalah yang dibawa oleh Samud, Nabi Soleh. Kemudian dibunuhlah oleh seorang preman penjahat bajingan yang paling jahat pada saat itu. Mabuk-mabuk, tukang mabok setiap hari. Akhirnya dibunuh. Setelah dibunuh ditimpakanlah azab. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi ingat yang kita pelajari dari sini. Orang ketika mendapatkan nasihat, bahkan mukjizat diturunkan, apa gerangan yang membuat orang-orang itu bisa terhijab dari kebenaran? Yaitu kerasnya hati. Keras hati itu muncul disebabkan karena kesombongan, khibir yang kemarin sudah kita bahas. Dan khibir itu muncul biasanya karena ada penoda dalam agama. Dua sikap, yang pertama riya, yang kedua ujub, dan itu akan kita bahas hari ini. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak. Ia dikenal dengan julukan tersebut karena bila Fir'aun melihat ada penentang, karena dia berkata, Anna rabbukum, saya Tuhanmu, tidak boleh ada yang melebihi diriku, karena aku adalah orang yang paling berkuasa, karena aku adalah seorang yang mempunyai pengikut-pengikut yang banyak, orang-orang mengagumi diriku, tidak boleh ada satupun yang melawan diriku. Maka dia buat pasak. Bila menyiksa seseorang yang menentang, ia membuat 4 pasak. Kemudian kedua tangan dan kedua kaki orang yang disiksanya, dan itu diikatkan pada masing-masing pasak, disiksa sampai mati. Alladzina taghaw, yang berbuat sewenang-wenang, maksudnya Fir'aun dan bala tentaranya berbuat angkara murka. Siapa yang menentang akan habis. Pada saat itu orang-orang Bani Israel dipaksa untuk bekerja membuat piramid-piramid, membuat irigasi-irigasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, peradaban Fir'aun berdasarkan histori yang sampai sekarang, kalau kita nonton BBC Knowledge, peninggalan-peninggalan Faraoh dari zaman dulu, sisa-sisanya menunjukkan bahwa irigasi, kemakmuran, jalan-jalan, piramid-piramid yang tinggi sampai ke langit, menandakan peradaban-peradaban itu menjadi kebanggaan-kebanggaan kesuksesan dari pembangunannya.
maka muncullah kesombongan-kesombongan ini. Maka dia lupa sama Tuhan, lupa sama Allah, dan berbuat angkara murka fil bilad, dalam negeri, di dalam negerinya, bikin aturan-aturan sendiri. Siapa yang menentang disikat. Diktator Fir'aun ini. Fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri itu dengan melakukan pembunuhan dan kezoliman lainnya. Fir'aun kalau ada yang nentang, ada bibit-bibit, dia mempunyai tentara-tentara, bala tentara seperti intel-intel, baru aja ada sedikit, sikat, culik, bunuh, sikat, culik, bunuh. Betapa dolimnya. Fasabba alaihim rabbuka sauta, karena itu Rabbmu menimpakan kepada mereka cemeti, sejenis azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi semua amal perbuatan hamba-hambanya, maka tiada sesuatu pun yang terlewat darinya di antara amal-amal perbuatan itu, supaya dia membalasnya kepada mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke WC, bawa handphone. Apa yang dilakukan di WC? Orang nggak ngelihat gambar-gambar tepukuh. Allah lihat, tahu. Melakukan pemufakatan jahat, Allah tahu. Melakukan santet dan suntut, Allah tahu. Berkolusi dengan iblis, Allah tahu. Pelet sana, pelet sini, Allah tahu. Dan Allah akan berikan pembalasan untuk tiap-tiap perbuatan itu. Bahkan kalau mereka melakukan perbuatan dolim, mencelakai orang lain, na'udzubillah, kesenangan dunia cuma sebentar. Paling lama berapa? 70 tahun. Tapi dia dolim sama orang, dipikirnya nggak tahu dia guna-guna orang. Sihir dia bermain, syirik sudah. Sementara syirik adalah dosa yang tidak terampunkan. Ingat, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala berat. Tidak akan ada yang sanggup untuk menahannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngeri bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya sekarang niat kita kudu lurus. Niat kepada selain Allah, riya hukumnya. Riya adalah syirik kecil, halus. Bahkan ada yang berpendapat bahwa yang namanya riya itu, termasuk di dalam riya itu adalah niat-niat berbuat baik untuk mencari keduniawian, sudah riya. Hati-hati. Jadi bukan hanya pengen dipuji makhluk, bukan pengen dipuji oleh dunia, bukan menjadi populer, bukan. Bahkan mengharapkan ada udang di balik batu, mengharapkan berbuat sesuatu kemudian mendapatkan dari keuntungan dunia itu. Hati-hati, di situ sudah ada tersempil riya di dalamnya. Makanya berbuat baik mah ringan saja, hanya kepada Allah, mencari ridho Allah, selesai. Fa'ammal insanu, adapun manusia, maksudnya di sini adalah orang-orang kafir, idza mabtalahu, apabila dia diuji, dikenakan ujian, rabbuhu fa'akramahu,
oleh Robnya, lalu dimuliakannya dengan harta benda dan lain-lainnya. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, dan diberinya kesenangan atas karunia itu, maka dia berkata, Robku telah memuliakanku. Banyak yang begini, anak-anak saroleh, jabatan tinggi, hati-hati, dikasih harta yang banyak, tanah di mana-mana, mobil ada 10 bagus-bagus, ada lemper gini, ada Ferrari, semuanya. Dia berkata dalam diri, saya adalah golongan orang mulia. Datanglah si miskin ini kepada dia, mau pinjam duit, bahilnya naudzubillah min zalik, ngasih duitnya semprit, nasihatnya panjang, nyakitin hati, nyelekit. Makanya kerja ente itu kudu bener, begini dinasehatin. Padahal si miskin papa ini adalah adik kandungnya. Coba, sakit hati, nyeredet hati, nasihatnya ayat-ayat keluar, wah, merasa dirinya sudah dimuliakan oleh Allah. Dulu tuh ya aneh nggak punya kayak ente, tapi aneh kerja keras tiap hari. Ente itu kerja setengah mampus, pagi siang sore malam, karena ente sih kerjanya perencanaannya nggak betul, begini, nyakitin hati. Yang ada nyusahin aja ente, merasa bahwa diri dia adalah dimuliakan oleh Allah, menjadi orang terpilih. Ketika ketemu sama orang, pandangannya sombong. Semuanya dihubung-hubungkan sama Allah, sebar kepada status. Di status bilang, ini karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala atas diriku. Hati-hati, nanti kita bahas. Banyak orang-orang yang seperti ini. Jangan kita halus, ya Allah, ibadahku hanya Engkau yang tahu ya Allah. Jalan saja. Karena Allah, untuk Allah, kita hidup juga dikaruniakan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Adapun bila Robnya mengujinya lalu dia membatasi atau menyempitkan dari rezeki itu, dagang tiba-tiba yang tadinya bagus jebret rugi. Rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, rezekinya tiba-tiba dibatasi, maka ia berkata, Robku menghinaku. Mulai muncul suudon sama Allah, naudzubillah min zalik. Jadi semuanya hidup berdasarkan dugaan praduga. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bahas di dalam kitab Minhajul Abidin, bagaimana seseorang itu bisa berubah wataknya menjadi satu sifat yang buruk seperti halnya Fir'aun dan Samud. Ini hati-hati, kita akan bahas, sebenarnya banyak, tetapi diantaranya adalah sikap ujub. Al-qadihu tsanil ujubi, penoda yang kedua adalah ujub, berbangga diri. Wa innama yalzamuka ijtinabuhu li amroini, dan sesungguhnya termestikan bagimu menjauhi sikap ujub hanyalah karena dua perkara. Lihat di sini. Ahaduhuma annahu yahjubu anit taufiqi wassabidi minallahi ta'ala. Pertama adalah bahwasanya ujub itu dapat menutup
at-taufiqi wa ta'bidi minallahi ta'ala, menutup taufik dan bantuan dari Allah Ta'ala. Tuh, perhatikan, orang yang gak dapat taufik dari Allah, dia akan diistidrak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sikap ujubnya, berbangga diri, merasa terpilih, merasa disayang Allah. Sikapnya adalah selalu jadi hakim. Salah lo, bid'ah lo, dolalah lo, masuk neraka lo, panitia surga. Begitu datang orang ke masjid begini-begini mengeluh, lo sih ibadahnya kagak bener, keluar kata yang gak bener di dalam hati dia, ngerasa diri dia hebat. Ingat tuh, taufik akan ditutup dari diri dia, petunjuknya karena ujub. Karena kesombongan itu adalah gaunnya Allah, yang berhak adalah Allah yang maha menciptakan. Maka jangan coba-coba kita mengambil apa yang menjadi hak Allah itu. Fa'inal ujba makhzulum fa'izang qata'a anil abdi ta'bidu wa taufiku minallahi ta'ala. Maka sesungguhnya pelaku ujub adalah orang yang diterlantarkan. Maka apabila terputus dari seorang hamba bantuan dan taufik dari Allah Ta'ala, fama asra'a ma yahliku, maka betapa cepat hal itu akan membuat hamba itu binasa. Ngapain saya sholat begini-begini miskin aja, saya udah berhasil sukses, sholat mulai ditinggal, mulai dia berbuat dolim, mulai dia sombong dan berbangga diri. Diingetin, ingat Allah marah. Buktinya gue tambah sukses, mulai ujub dia. Gue tuh ya dulu kalau ingat susahnya minta ampun. Sekarang gue punya perusahaan ada 30 seluruh Indonesia. Sombong dia. Nah, itu akan menyebabkan dirinya hilang taufiknya dan dia akan membuat hamba itu binasa. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salasum muhlikatun syuhun muta'in wa hawan muttaba'u wa ijabul mar'i binafsihi. Dan karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, 3 hal yang dapat membinasakan, yaitu kekikiran yang dipatuhi, bahil, enggak dilawan, hitung-hitungan aja. Sekarang model yang dihitung duit orang tuh, model lu dapat berapa, yang ada nanti muncul hasad, pengen tahu aja, kepo sama urusan orang. 2, hawa nafsu yang dituruti. Tadi kikir, 2, hawa nafsu yang dituruti. Dan 3, wa ijabul mar'i binafsihi, kebanggaan diri seseorang terhadap dirinya, waham kebesaran. Tuh, ini ya masjid ini kalau kagak ada gue kagak bangun ini. Sombong dia. Aduh, begitu ada ketua DKM pemilihan dia kagak kepilih, kurang ngajar nih orang-orang milih dia. Ini masjid ini tahu nggak, kalau kagak ada gue nih kagak bakalan berdiri nih. Begitu membangga-banggakan. Wathani annahu yufsidul amala salih. Kedua, sesungguhnya sikap ujub dapat merusak amal baik. Walidzalika qala al-Masihu alaihi salatu wassalamu, ya ma'syarul hawariyin, kam min sirajin qad atfa'at hurrihu
wa kam min abidin qad afsadahul ujbu. Karena itulah telah bersabda Nabi Isa alaihissalam, wahai golongan Hawariyun. Hawariyun itu adalah para sahabat-sahabat dekatnya, murid-muridnya yang jumlahnya nggak terlalu banyak, 10. Ada yang mengatakan 11, wallahu alam. Berapa banyak pelita sungguh telah terpadamkan oleh angin, dan berapa banyak pelaku ibadah sungguh ujub telah merusaknya. Yang bahaya itu ditolong sama Allah, sebenarnya kita bisa ibadah, kita bisa sholat malam tiap malam, kita bisa sedekah, kita bisa infak. Muncul bahwa itu bukanlah andil dari Allah, tapi karena kehebatan diriku, kesolehan diriku, menjadi orang pang bener nak, merasa orang pang hebat nak dalam masalah ibadah. Akhirnya kerjanya adalah ujub. Wa idza kanal maqsudu wal faidatul ibadah, dan ketika tujuan dan faedah diciptakannya makhluk adalah semata untuk beribadah, wa hadhil khoslatu tuhrimul abda hatta la yahsula lahu khairun. Sedangkan perilaku ujub ini menghalangi seorang hamba hingga tidak diperoleh kebaikan bagi dirinya. Fa in hasala lahu khairum faqalilum min dzalika yufsiduhu hatta la yabqa biyadihi syai'un. Lalu jika pun terhasilkan suatu kebaikan, maka yang sedikit dari kebaikan itu sikap ujub akan merusaknya, hingga tidak ada yang tersisa di tangannya sesuatu pun sama sekali. Fahakikun ayyahdzara min dzalika wa yatahaffaza wallahu ta'ala waliyu taufiqi wal ismati. Maka termestikan hendaknya berhati-hati dan memelihara diri dari sikap ujub tersebut, dan hanya Allah Ta'ala pengatur pertolongan dan penjagaan. Fa in qila fama haqiqatul ujbi wa ma ma'nahu wa ma ta'ziruhu wa ma hukmuhu fabayyin lana dzalika. Lalu jika dikatakan apa hakikat ujub itu, dan apa pengertian ujub itu, dan apa pemberian pengaruhnya, dan apa hukumnya, maka jelaskanlah kepada kami semua itu. Fa'lam anna haqiqatal ujabi isti'zamul amali wassalih. Ketahuilah bahwa hakikat ujub adalah menganggap hebat suatu perbuatan baik. Bangun rumah sakit, tujuannya bukan untuk Allah, tujuannya untuk disebut-sebut. Maka nanti ketika kita mati, RSUD udah jadi, udah dinikmati, pikiran kita nih pahala-pahala udah datang kepada kita. Datang malaikat, kata Allah, tolak sama Allah, kembalikan kepada dia. Silahkan cari pahala dan ganjaran dari orang yang kau tuju dulu, yang minta kau sebut-sebut. Minta sama siapa? Pimpinanmu. Minta sama masyarakatmu. Ngeri bapak-bapak, ibu-ibu. Maka niatnya adalah nggak usah disebut. Nanti begitu gede sudah selesai pensiun, ngomong ke orang-orang, kalau kagak ada gue itu kagak bakalan jadi. Salah. Semua itu adalah atas lantaran dan izin serta pertolongan Allah semata. Tidak ada andil. Kita hanyalah alat dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah-ibadah kita. Begitu cara berpikirnya. Nggak ada. Ini hasil gue ya. Ini sistem gue nih, kalau nggak ada gue nih ya, bakalannya nggak jadi nih. Aduh bapak-bapak ibu-ibu,
Kalau seperti itu udah hilang sudah pahala-pahala ibadah itu. Terus wa amma ta'zirul ujbi fil amali qala ba'du ulama'ina al ujbu yantazirul ihbata wa intaba qabla mautihi salima wa illa uhbita. Adapun pemberian pengaruh ujub dalam suatu perbuatan, salah seorang ulama kita berkata, orang yang ujub itu menanti pembatalan ganjaran amalnya, karena jika ia bertaubat sebelum kematiannya maka ia akan selamat, dan jika ia tidak bertaubat maka dibatalkan ganjarannya. Nauzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus berpikir bahwa dalam masalah ujub ini terdapat sebuah noktah, yaitu pengertian penting yang teramat lembut dan layaknya tabungan yang bernilai tinggi, yaitu bahwa manusia dalam hal ujub itu ada 3 golongan. Sinfun humul mu'jibuna bikulli halin wa humul mu'tazilatu wal qadariyahu alladzina la yarawna lillahi alaihim minahu fi af'alihim. Yang pertama, golongannya adalah senantiasa ujub di setiap kondisi mereka. Hati-hati nih, faham-faham seperti golongan Mu'tazilah dan golongan Qadariyah, di mana mereka tidak menganggap karena Allah akan suatu karunia atas mereka dalam segala perbuatan mereka itu. Mereka berkata, kalau kamu mau jadi kaya, kerjanya yang betul, sekolahnya yang betul, kerja yang betul, begini, semuanya itu dipasrahkan kepada amal perbuatannya, tidak ada andil Allah di dalamnya. Golongan pertama, maka sikapnya adalah ujub, kasar di dalam memperdalami agama, sehingga ketika ada orang dia merasa benar aja sendiri, nggak mau dengar nasihat. Menurut guru saya begini, lu salah semuanya, salah semua. Kasar, tingkah polanya kasar dan tidak ada sedikit pun silaturahim di dalamnya. Kenapa? Ada ujub di dalamnya. Wa yunkirunal auna wa taufiqal khassa wa lutfal wa dzalika li syubhatin istaulats alaihim, dan mereka mengingkari perihal bantuan, pertolongan khusus dan kasih sayang Allah. Hal itu karena kerancuan pemikiran yang telah menguasai diri mereka. Makanya perbaiki cara berpikir kita. Di dalam ahlu sunnah wal jamaah ditetapkan, mulai dari makna pertama baca Al-Quran aja, Bismillahirrahmanirrahim, makna itu Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih kepada seluruh manusia, tapi penyayang hanya kepada orang-orang yang beriman. Kasih rezeki kepada orang yang bandel, kasih rezekinya sudah tercatat sama Allah, diatur, bahkan semut aja sudah diberikan rezekinya. Tapi kasih dan sayang hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, kita melihat makna itu saja akan membuat diri kita, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari pintu yang tak terduga. Karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari diriku, kehebatan aku. Apa yang dicari? Menganggap bahwa diri dia ingin populer? Enggak. Nabi Muhammad SAW enggak pernah bagi-bagi konten, bukan? Tapi namanya disebut sampai akhir zaman. Sebabnya kenapa? Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk mencintai secara ikhlas kepada Nabi karena keluhuran budi pekertinya.
Jangan pengen dicintai makhluk. Semuanya karena Allah. Allah. Wasinfun humudz zakiruna lillahil minnati bikulli halin. Golongan kedua adalah mereka yang mengingat pelimpahan karunia itu lantaran Allah di setiap kondisi mereka. Wahumul mustaqimuna la ya'jabuna bi syai'im minal a'mali wa dzalika li basiratin ukramu biha wa ta'bidin khusubihi. Maka mereka adalah orang-orang yang lurus. Mereka tidak ujub dengan sesuatu pun dari berbagai amal perbuatan. Hal itu karena ketajaman mata hati mereka, yang mereka telah dimuliakan dengan kelebihan tersebut, dan lantaran mendapatkan bantuan Allah yang mereka dikhususkan dengan bantuan itu. Jadi kalau orang ada yang ngerasa hebat dengan amalnya, ngerasa jago, ketahuilah itu sudah hati-hati, sudah ada ujub di dalamnya. Allah, ustadz kayak begini, nah, ujub tuh, hati-hati. Dengerin semua nasihat, masuk. Kita berpikir dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, wasalisu wahumul mukhallituna wahum amatu ahli sunnati tarotan yantabihuna fayadzkuruna minnatallahi wa tarotan yakfuluna fayajabuna bidzalika. Dan golongan ketiga, mereka yang tercampur adukkan, yaitu mereka kalangan awam ahlu sunnah. Satu saat mereka sadar, lalu mereka ingat akan karunia Allah, dan di saat lain mereka lupa, lalu mereka bersikap ujub dengan amal ibadahnya itu. Limakanil ghaflatil aridoti wal fatrati fil ijtihadi wan nafsi fil basirah, karena bercokolnya kelalaian yang baru muncul dan adanya kelesuan dalam kesungguhan beribadah dan adanya kekurangan dalam memfungsikan mata hati mereka basirah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita benar-benar ya, kenapa kaum Samud, kaum Ad, kenapa Fir'aun? Karena ada ujub di dalamnya, akhirnya menjadi khibir. Kesombongan adalah salah satu bentuk menutup dari pintu kebenaran. Apapun yang dinasehatkan dia tutup. Apapun kebenaran dan nasihat yang datang dia nggak mau dengar. Yang benar adalah manehna wae. Dengar yang betul saya saja. Susah dengar masukan orang. Kalau jadi pemimpin seperti ini perusahaan, maka susah majunya. Kenapa? Dia berkata tidak mungkin salah, mengandalkan dirinya ke kotaknya dia saja, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andalkanlah Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita sedikit-sedikit, tetes demi tetes, agar kita bisa mendapatkan hikmah di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita sama-sama hadirkan hati, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan riyadhah zikir. Dan kita minta doakan khususon untuk ayahanda Dr. Yuyung yang meninggal tadi malam. Mudah-mudahan diberikan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya Allah. Dan beliau adalah orang yang soleh dan orang yang baik, dan keluarga diberikan kesabaran serta ketabahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadidiyah ila darati Nabi al-Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى هداة نبي آدم وذرية من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى هدرة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء العامل المجتهدين والأولياء الصديقين والأصفياء الصالحين خصوصا Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddas Rawana Widariyahu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati syekhina wa ustadina wa muallimina wa muhazzibina wa murabina mursyidina Amajan Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris rahimahumullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى هدرة التي تبغس فلك أبس وكنتم رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى هدرة آبائنا وأمهاتنا وجد وجدتنا وأخوات أخواتنا ولأستاذنا ولأقرابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والمشايخ رضي الله عنهم بهم يمينها إلى سمالها الذي ذكرنا بأسماء ما لم يذكر بأسمائهم وأنت أعلم بأسمائه لا ruhi khususon. Tuntaskan wajahnya, sebutkan namanya. Ibu, bapak, nenek, kakek, tante, om, nenek, adik, suami, istri, mertua, saudara-saudara kita yang semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang ada atau yang sudah tiada khususon. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyu mawjud. La ilaha illallah hayyu ma'bud. La ilaha illallah
باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وعليه وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Hanan Ya Mannan, 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 Ya Dayanu Ya Sultan, 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 Ya Dayanu Ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta. Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta. Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allahu, Ya Allahu, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta. Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illa
إلا الله. Al-Fatihah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.